Menjadi tampan memang idaman setiap orang, tapi berbeda dengan nasib Kim Woo Jin. Pria gendut ini seperti mendapatkan kutukan dalam tubuhnya yang akan berubah setelah dia bangun tidur. Hari itu setelah Woo Jin meniduri seorang wanita, dia buru-buru pergi tanpa pamit karena wajahnya telah berubah menjadi pria gendut dan culun. Semua ini berawal sejak dia berusia 18 tahun, di mana dia syok melihat dirinya di depan cermin telah berubah menjadi om-om mesum. Ini seperti mimpi baginya. Dengan panik dia menemui ibunya dan menangis. Sang ibu pun hanya bisa menenangkannya. 이런 일이 일어났는지 엄마는 미안하다. Hari terus berganti, begitu juga dengan tubuh Woo Jin yang berubah setiap hari. Kadang dia menjadi sangat tampan, kadang jadi nenek-nenek tua, jadi bocil FF, bahkan jadi bule. Tubuhnya terus berubah tanpa memandang gender dan ras, gendut dan kurus, tua maupun muda. Sejak saat itulah dia jadi jarang keluar rumah. Sosoknya yang misterius ini membuatnya tidak pernah bisa berteman dengan siapapun. Namun suatu hari, teman lamanya bernama Sang Baek ingin main ke rumahnya. Kala itu yang membukakan pintu adalah Woo Jin. Tapi karena wajah sedang berubah jadi nenek-nenek, tentu saja Sang Baek ini mengira jika itu adalah ibunya. Woo Jin berusaha menjelaskan jika dirinya yang berubah wajah. Tapi Sang Baek tentu saja tidak mudah percaya. Lawang Woo yang dia kenal adalah laki-laki dan masih muda. Namun Woo Jin kembali menjelaskan tentang rahasia yang hanya mereka berdua saja yang tahu. Di sini barulah Sang Baek percaya. 내가 가장 좋아하는 일본 여배우 아오이 소라. 아줌마가 어떻게 아세요? Meskipun terdengar aneh, tapi Sang Baek tetap menerima keadaan Woo Jin apa adanya. Sampai suatu ketika, Woo Jin sedang berubah jadi cewek cantik nih. Sang Baek yang melihat sahabatnya jadi cakep, malah iseng ingin mencicipinya. Atau setidaknya lihat tipis-tipis gunungnya. 나 김우진이라고. 그러니까 보여주기만 해. Jelaslah Woo Jin menolak, karena gimana pun jiwanya tetaplah seorang pria. Waktu terus berjalan, mereka ini menjadi partner kerja. Untungnya di zaman serba sosial media, dia tetap bisa bekerja WFH sebagai seorang desainer mebel. Sedangkan Sang Baek yang bertugas di depan layar dan mempromosikan mebelnya. Semua itu terus jalani hingga berusia 30 tahun. Usahanya juga berjalan lancar dan memiliki beberapa karyawan. Namun sayangnya, dia hidup tanpa memiliki kehidupan sosial, apalagi berpacaran. Suatu hari, saat Woo Jin mengunjungi toko furniture, dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan sales toko itu. Si cantik ini bernama Yiso. Sikapnya yang ramah dan murah senyum membuat Woo Jin klepek-klepek. Akhirnya, Woo Jin mengunjungi toko itu setiap hari dengan wajahnya yang berbeda-beda. Yiso yang tidak mengetahui jika pelanggan yang dia temui setiap hari adalah orang yang sama, terus melayani dengan baik. Namun, penampilannya yang berganti itu belum juga cocok dengan keinginan Woo Jin yang ingin jadi ganteng agar bisa memikat pujaan hati. Suatu pagi yang dia nanti telah tiba, Woo Jin akhirnya mendapatkan jatah berubah menjadi sangat ganteng. Wajahnya mulus, badannya tinggi tegap dan oke banget pokoknya. Hari itu dia berencana mengajak Yiso berkenalan. Dia juga tampak banyak tahu tentang semua produk yang Yiso tawarkan. Karena obrolan mereka tampak cocok, Woo Jin ingin lanjut mengajaknya makan bersama. Namun Yiso menolak karena masih ada agenda lain. Woo Jin yang tidak mau kesempatannya hilang, sedikit memaksa dan bilang jika kesempatannya bertemu hanya hari ini. 잠깐만요. 오늘 엄청 연습하고 왔거든요. 그쪽이랑 같이 밥 먹고 싶어서. 왜 꼭 오늘이에요? Akhirnya Yiso bersedia dan jadilah mereka kencan pertama. Malamnya mereka saling bertukar pesan dan janjian akan bertemu lagi besok pagi. Woo Jin juga kepikiran untuk tidak tidur agar wajah tampannya tidak berubah. Dia memasang banyak alarm dan minum ekstra jos agar tetap kuat begadang semalaman. Benar saja, paginya mereka kencan lagi. Mereka mampir ke studio musik dan makan siang bersama.
Perhatian-perhatian kecil dari Wojin seperti membawakan ikat rambut membuat Yiso jadi jatuh cinta kepadanya. Malamnya, Wojin tidak rela tubuhnya berubah. Dia pun minum ekstra jos lagi dan nelponin sahabatnya Sang Baek agar dia tetap melek. Benar saja, paginya dia masih dengan wajah tampannya dan kembali mengajak Yiso kencan. Tapi karena terus menguap, Yiso pun bertanya, "Apakah kamu tidak tidur? Matamu terlihat sangat mengantuk." Tapi Wojin berusaha mengalihkan pembicaraan dengan ngajakin ketemuan lagi besoknya. Di sini Yiso bilang gak bisa ketemu karena besok adalah hari peringatan kematian ibunya. Wojin yang tidak rela berpisah akhirnya ikut menemani Yiso pulang. Saat berpamitan, Wojin mengambil kesempatan ini untuk mencium bibirnya. Wojin akhirnya pulang ke rumah naik kereta. Tapi karena sudah begadang 2 hari, tubuhnya yang lelah tidak bisa bohong. Dia pun akhirnya ketiduran di kereta dan tubuhnya perlahan berubah. Kali ini dia malah berubah menjadi bapak-bapak brewokan. Dia sangat sebal karena itu berarti dia sudah tidak bisa menemui Yiso dengan wajahnya yang seperti ini. Bahkan dia hanya bisa memandangi Yiso dari kejauhan karena tidak mungkin jujur dengan penampilannya yang sekarang. 네. Suatu hari, Wojin berubah menjadi mbak-mbak PKL yang lulusan SMA gitu. Dia pun mengambil kesempatan ini untuk pura-pura magang di kantor tempat Yiso bekerja. Saat akan pulang, dia mendekati Yiso dengan alasan ingin memberitahunya sesuatu. 최경 씨 나한테 뭐 할 말 있는 거죠? 김우진이라고. Yiso pun diajak ke rumahnya. Namun saat akan masuk, Yiso jadi ragu-ragu. Secara anak magang ini kan orang asing. Dia takut kalau orang ini berniat buruk kepadanya. Saat pintu itu dibuka, terlihatlah semua barang-barang kenangan Wojin dan Yiso saat bersama. Yiso jadi makin takut, siapakah wanita ini sebenarnya? 스토커 이런 거예요? 이수 씨 그냥 나뉘어. 저 갈게요. 내가 김우진이에요. Lalu selang beberapa saat terbukalah layar laptop yang menunjukkan wajah berbeda-beda dan mengatakan bahwa Wojin selalu berubah wujud setiap hari. Meskipun dirasa tidak masuk akal, tapi Yiso jadi memikirkan sosok Wojin yang misterius ini. 다 김우진이라고요. 말도 안 되고 미친 소리 같다는 거 알아요. 앞으로 다시 한채경 씨 안 만났으면 좋겠어요. Karena tak tenang dan penasaran, dia pun akhirnya datang ke rumah Wojin. Dan yang membukakan pintu adalah Wojin yang sedang berubah jadi gadis Jepang. Akhirnya Yiso memilih menginap agar bisa membuktikan jika Wojin memang terus berubah tiap bangun tidur. 그러니까 내가 좋은 거죠? 스키다요. 그럼 자요 우리. 보고 싶어요. 자고 일어나면 변하는 우진 씨 모습. Benar saja, setelah bangun, Wojin sudah berubah jadi sosok pria yang lumayan ganteng. Meskipun wajahnya tidak sama dengan sosok Wojin yang dulu dia kenal, tapi Yiso mulai mempercayainya. Sejak hari itu mereka kembali menjalani hubungan cintanya. Meski wajahnya terus berubah, tapi cinta mereka tetaplah sama. Meski terkadang Yiso agak bete kalau Wojin berubah jadi bocil FF. Dia berasa sedang ngomong ke ponakannya sendiri. 두부단이 맛있다. 어른한테 반말하면 안 돼요. 반말하지 말라니까. 이거 왜 반말하지 말아줄래? 힘내? Suatu hari kantor furniture tempat Yiso bekerja mengadakan sebuah pesta. Teman-temannya penasaran dengan siapa pacar Yiso. Tadinya Yiso berniat mengajak Wojin. Apesnya, Wojin lagi berubah jadi nenek-nenek tua. Dia pun bingung bagaimana cara mengakalinya. Lalu tiba-tiba Wojin kepikiran untuk tidur siang. Benar saja, bangun-bangun dia berubah menjadi om-om klimis dan berkelas. Tentu saja kedatangannya membuat Yiso bangga dan memperkenalkannya kepada teman-teman. Karena momennya sangat indah, mereka pun tidak lupa merekamnya sebagai kenang-kenangan. 아 이거 그거다. 오늘은 여기까지. 여기까지. 오늘은 여기까지. Hari pun berganti, Yiso sempat mampir ke toko kerajinan ibunya.
Mereka banyak mengobrol tentang Wojin dan tampaknya Yiso ini disenangi oleh calon mertuanya. Hari itu Yiso janjian ketemuan dengan Wojin di tempat keramaian. Namun saat akan bertemu, Wojin iseng memintanya menebak di mana dirinya hari itu. Tentu saja Yiso kebingungan dengan wujud kekasihnya. Tiba-tiba ada yang menggandeng tangannya. Karena merasa asing dan dipermainkan, Yiso jadi ngambek dan marah. Namun Wojin kembali membuat hatinya luluh. Saat Wojin sedang mempersiapkan cincin untuk melamar Yiso, ternyata Yiso mulai ragu dengan perasaannya. Dia digosipkan karena kerap berkencan dengan banyaknya pria. Gosip ini tentu saja membuatnya depresi dan berujung minum obat penenang. Di saat hari Wojin melamar, Yiso hanya terdiam dan tidak memberikan jawaban. 이수야, 우리 결혼할까? Wojin yang tadinya yakin bakal diterima, jadi balik minder dan merasa gak pantas berdampingan dengan Yiso. Tapi wajar sih ya, kalau kamu menikah dengan orang yang terus berganti-ganti wajah, apa gak merasa hidup dengan orang asing setiap hari? Perasaan itulah yang membuatnya akhirnya menenggak banyak pil demi menghilangkan rasa depresi. Yiso yang overdosis akhirnya dibawa ke rumah sakit. Wojin yang mendengar itu jadi merasa bersalah karena melihat orang yang dia cintai terlihat menderita. Di hari yang berbeda, Wojin yang berganti wajah menjadi sosok wanita remaja menemui ibunya untuk curhat. Dan terungkaplah rahasia jika ternyata tubuhnya yang berubah-ubah itu diturunkan oleh ayahnya. 넌 너희 아빠하고 똑같은 거야. 네 아빠도 늘 모습이 바뀌었다. Jadi, dulu ibu Wojin juga depresi melihat ayahnya yang selalu berubah-ubah. Ayahnya yang merasa tidak tega, akhirnya memutuskan untuk pergi. Wojin akhirnya terfikirkan untuk melakukan hal yang sama kepada Yiso. Hari itu, mereka bertemu dan berkencan seperti biasa. Tapi saat akan berpisah, Wojin meminta putus agar Yiso bisa hidup normal dan melupakannya. 우리 헤어지자. 갑자기 왜 그래? 그게 좋을 것 같아. 그 약도 그만 먹고. Tak lupa, dia juga memberikan kenang-kenangan sebuah bangku yang dia rancang sendiri. Sejak hari itu, mereka pun menjalani kehidupannya masing-masing. Suatu hari, saat sudah hampir move on, atasan Yiso tiba-tiba menunjukkan desain kursi buatan Wojin dan memintanya untuk menghubungi si pengrajin. Saat Yiso mengunjungi toko itu, dia kaget jika ternyata Wojin telah pindah ke Swedia. Dengan berbekal alamat yang diberikan sang baik, Yiso pun pergi mencari. Saat sampai di sebuah toko mebel, dia melihat sosok tampan yang mengaku tidak mengenal wajah Kim Wojin. Namun di sini Yiso tidak percaya. Dia mencoba masuk ke rumahnya dan melihat ada banyak barang pria dan wanita persis dengan yang biasanya Wojin miliki. Kini Yiso percaya jika pria ini pasti adalah Wojin kekasihnya. Mereka pun memutuskan kembali bersama. Yiso menyesal karena selama ini lebih percaya omongan orang lain ketimbang kekasihnya sendiri. Akhirnya kini Yiso lah yang melamar Wojin untuk menikah dan Wojin membalasnya dengan sebuah ciuman. 우진아, 나랑 결혼할래? Di akhir film, terlihat ibu Wojin yang dikunjungi ayahnya dan terlihat sepertinya mereka akan kembali rujuk. Di film Beauty Inside ini kita bisa belajar mau seperti apa omongan orang tentang pasanganmu, yang benar-benar tahu adalah kalian sendiri. Selagi pasanganmu adalah orang yang setia dan bertanggung jawab, jangan dengarkan omongan orang lain, oke? Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Biarpun masalahmu setinggi gunung, pasti akan terlewati asalkan berdua.